Hai, selamat sore teman-teman seller semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di acara Bakat Belajar Kilat bersama aku Bella, di mana selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar tips and trik untuk sukses berjualan di TikTok Shop. Apa kabar teman-teman semuanya? Nggak kerasa kita tinggal 9 hari lagi menuju penghujung akhir tahun. Nah, teman-teman semua di sini gimana nih? Apakah sudah ada rencana liburan atau bakal gas terus jualan sampai 2023? Nah, hari ini sesinya udah terlihat ya dari judulnya, mau liburan tanpa pusing, aktifkan fitur holiday mode. Apa sih holiday mode ini? Nah, teman-teman, kita akan belajar semua hari ini bersama 2 expert yang akan aku undang. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk tulis di kolom di bawah untuk sharing-sharing kalau teman-teman udah hadir. Dan apakah di akhir tahun ini akan tetap berjualan atau akan liburan? Ya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom di bawah biar aku bisa sapa-sapa nih. Ya, oke. Sambil paralel aku akan panggil teman-teman live yang sudah bergabung. Coba ya, aku cari-cari dulu nih. Hai Kak Bella, halo juga. Siapakah kamu? Tim TikTok Hood? Oke, aku sambil panggil teman-teman yang di live dulu sambil kita tunggu. Oke. Teman-teman semua, kalau aku sendiri mungkin ya sambil kita menunggu yang lain hadir, kalau aku sendiri sih mungkin akhir tahun nggak ada liburan ya teman-teman ya, nggak ada rencana liburan karena kan fokus kerja untuk planning 2023 nih. Nah mungkin teman-teman di semua di sini seller ada yang sama kayak aku, apakah teman-teman punya strategi baru atau misalnya goal baru yang mau di-achieve di tahun 2023? Nah langsung aja tuliskan di bawah ya, biar kita bisa sharing-sharing bersama nih. Oke? Teman-teman yang udah hadir, boleh dong tulis komen di bawah. Udah ada 4 orang nih, langsung aja tulis di bawah. Apa sih yang menjadi plan tahun 2023 ya? Kalau untuk acara tahun baru sendiri ngapain ya? Kalau aku sih sebenarnya nggak ada rencana gimana-gimana untuk akhir tahun. Mungkin ngumpul-ngumpul aja sama teman barbekyuan, main kembang api gitulah ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman gimana nih akhir tahun 2023? Apa jangan-jangan mau live streaming? Kayaknya seru juga ya live streaming sambil countdown gitu. Kayaknya belum pernah ada tuh. Mungkin teman-teman bisa laksanain live streaming countdown untuk 2023. Oke, yuk teman-teman yang udah hadir langsung aja tuliskan hadir di bawah. Wah, udah ada nih. Kak DL Tekstil. Hai kakak, apa kabarnya? Semoga sehat dan sukses selalu. Kak DL, sharing-sharing dong. Akhir tahun rencananya ngapain ya? Apakah mau liburan? Apakah mau tetap jualan? Atau tadi, apakah mau live streaming di akhir tahun? Sharing-sharing di bawah ya Kak DL ya. Kalau yang lain, mana lagi nih? Aku tunggu. Ya, tulis aja langsung di bawah teman-teman bakal punya rencana apa untuk akhir tahun. Ya, tadi kalau aku sendiri pribadi enggak punya rencana ngapa-ngapain, mungkin ngobrol-ngobrol aja sama temen kali ya. Oke, kita tunggu kehadirannya. Oh, oke, udah ada Kak Kevin Budiono. Halo Kak, produk saya udah selesai banding tapi masih belum. Oke, ditunggu saja ya Kak Kevin ya. Semoga cepat terselesaikan. Oke, kalau Kak Kevin mau tanya dong, Kak Kevin rencana akhir tahunnya mau ngapain sih? Boleh tulis di bawah ya. Oke, hai, ada si ganteng maut, Bang Fai. Akhir tahun rencananya ngapain nih? Apakah tetap kerja? Apakah bikin planning 2023 atau gimana nih? Atau mau liburan mungkin Bang Fai ya? Boleh tulis di bawah ya Bang ya. Oke, berikutnya ada Kak Nel Momi hadir. Hai Kak Nel, apa kabarnya? Kak Nel, aku mau tahu dong rencana akhir tahun Kak Nel apa sih ya? Ada juga Kak Bu Harili. Akhir tahun tetap jualan. Wow, keren banget Kak Bu Hari ya. Jualannya mungkin live streaming kali ya Kak sambil countdown gitu. Oke, KDL Tekstil mau rehat sejenak dulu Kak, entar gas lagi mau lebaran nih. Wah, berarti sesi hari ini cocok banget untuk KDL Tekstil karena selama KDL Tekstil liburan supaya tokonya nggak pusing gitu ya, bisa nih kita kasih tahu tipsnya supaya bisa aktifkan holiday mode. Oke. Bang Fai, kerjalah sekalian bikin planning 2023. Keren banget terus ya Bang Fai ya, setelah baru cuti bentar.
Oke, ada Kariki-Riki. Hai Kariki-Riki, rencana pingin ketemu kakmu Kak, ngefans. Waduh, nah mungkin doain aja kita bisa sering-sering bikin acara offline ya Kariki ya, supaya kita bisa bertemu-temu dengan para seller dan bertemu juga sama para tim TikTok Hood lainnya. Oke, hai Kanondian. Akhirnya muncul juga batang hidungnya dari Cirebon. Kanondian, akhir tahun mau ngapain di Cirebon ya? Apa mungkin mau main-main ke Jakarta atau mau jualan nih Kanondian? Tuliskan di bawah ya. Ada Kak Ella Gold Shop juga. Apa kabarnya Kak Ella? Semoga baik-baik terus. Oke, teman-teman masih aku tunggu ya. Hari ini kita akan membahas seputar cara mengaktifkan holiday mode ya. Dan sebenarnya holiday mode ini nggak harus teman-teman praktikkan di akhir tahun saja. Karena kayak tadi tuh misalnya ada yang mau kayak Bang Fai ya, Bang Fai baru mau liburannya itu di Januari. Nggak apa-apa juga teman-teman ya. Yang penting udah dapetin dulu ilmunya, nanti diterapkannya mungkin bulan depan atau Februari atau Maret, terserah. Yang penting teman-teman bisa liburan secara tenang. Dan yang paling penting teman-teman, liburan tanpa harus pikirin pelanggaran. Karena kalau misalnya ini kita kelupaan nyalain holiday mode, terus kita liburan lagi santai-santai di pantai, tiba-tiba orderan masuk, terus kita nggak kirim-kirim, wah takutnya teman-teman kena pelanggaran atau nilai SIS-nya atau Shop Experience Score-nya jadi turun. Nah, jangan sampai kan teman-teman nanti liburan setelah melepas penat, datang-datang, skornya jelek, pusing lagi gitu ya, butuh liburan lagi. Jadi makanya teman-teman harus perhatiin sesi hari ini. Kalau misalnya teman-teman akhir tahun nggak ada rencana kemana-mana, nggak apa-apa. Mungkin materi hari ini bisa dipakai untuk lain hari ya. Oke, karena udah pada ngumpul, aku mau langsung aja deh kenalin dua speaker cantik kita hari ini. Langsung aja. Hai Kak Cia dan Kak Rani. Hai hai. Halo teman-teman seller semuanya, Halo selamat sore. teman-teman seller. Selamat Sore, sore. sore. Oke, mungkin kita kenalan satu-satu dulu kali ya. Dari Kak Cia nih. Nah, Kak Cia kira-kira enaknya panggilannya siapa? Kak Cia, akhir tahun ada rencana kemana nih Kak Cia? Ya, halo semua, selamat sore. Teman-teman seller, perkenalkan namaku Delvisia, boleh dipanggil Delvi atau Cia. Salam kenal ya semuanya. Masih semangat kan sore-sore? Harus semangat dong. Kak Cia, akhir tahun rencananya mau ngapain nih? Kerja atau pacaran atau liburan? Aku akhir tahun mau healing dong, nggak mau kalah nih sama teman-teman seller yang mau healing. Aku mau healing juga guys, gitu. Oke, berarti Kak Cia jangan lupa aktifin fitur holiday mode-nya ya, biar nggak digangguin. Oke, sekarang Karani. Hai Karani. Karani boleh mungkin memperkenalkan diri dulu di TikTok Shop selaku apa, dan planning akhir tahunnya Karani mau ngapain nih? Oke, selamat sore teman-teman seller semua. Perkenalkan aku Rani dari akun eksekutif TikTok Shop. Nah, bisa dipanggil Rani aja. Nah, kalau planning aku sih kayaknya sama seperti Kak Bella deh. Jadi paling kita healing tapi di rumah aja ya. Cari aktivitas di rumah aja deh gitu. Oke, karena healing sesungguhnya paling enak tuh di kasur sendiri, leha-leha nggak ngapa-ngapain sambil scrolling TikTok, bener nggak sih Karani? Oke, Banget Kak Bella. oke. Dan jangan lupa di sini udah mulai banyak juga nih yang baru hadir ya. Oke, oh Kanandian mau tetap live Kak, nanti yang lain libur live kita jadi nggak ada saingan. Wah, strateginya pas banget nih ya Kak Dian ya. Oke, ada juga Kak Roger Studio hadir. Hai hai, selamat datang Kak Roger. Dan ada Kak Kirana Devi Dejavu hadir juga. Oke. Nah, kalau gitu langsung aja aku serahkan dulu nih ke Kak Cia untuk membawakan materi hari ini. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Karani. Nah, teman-teman seperti biasa kita akan ada sesi tanya jawab di akhir. Tapi diperhatikan sesi tanya jawabnya ini seputar topik hari ini ya, sesuai materi yang dibawakan Kak Cia dan Karani. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar, nanti akan kita jawab di akhir. Oke teman-teman, stay tune, dengerin, langsung catat juga kalau perlu. Silakan aku kasih waktu dan tempatnya ke Kak Cia. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya aku juga mau ngucapin ini nih, selamat Hari Ibu kepada teman-teman seller ini yang udah jadi ibu. Selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu yang tangguh.
Nah, semoga teman-teman seller juga dimanapun berada dalam keadaan yang sehat ya. Jadi langsung aja nih kita mulai pada kesempatan kali ini yang udah Kak Bella jelasin juga. Aku akan bahas materi yang pas banget nih di momen penghujung tahun. Apalagi kan kalau nggak salah anak-anak juga lagi liburan sekolah. Terus menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, mungkin teman-teman seller udah ada rencana nih pengen libur. Nah, tapi ada juga mungkin yang masih tetap mau live juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang pengen libur, nggak usah pusing. Yuk kita aktifin fitur holiday mode-nya. Mungkin boleh next. Nah, materi yang akan aku dan Kak Rani bahas hari ini tuh sebenarnya simple banget ya, teman-teman, dan mudah. Ya, tapi tetap perlu diperhatiin nih. Jadi, kita akan kupas tuntas apa itu fitur holiday mode, dan juga mungkin beberapa teman-teman di sini udah familiar ya. Terus kita juga akan bahas kenapa sih kita harus aktifin fitur holiday mode. Apakah cuma pas lagi libur aja, atau mungkin ternyata bisa kita manfaatkan untuk kondisi-kondisi tertentu loh teman-teman seller. Nah, lalu kita juga akan jelasin tutorial cara aktifin holiday mode-nya melalui browser ataupun handphone. Dan yang terakhir ada tips and trick nih untuk aktifin holiday mode. Boleh di next, Kak? Oke, jadi ini dia fitur holiday mode tuh apa sih Kak Cia? Nah, fitur holiday mode itu di saat teman-teman seller ingin menonaktifkan sementara operasional toko, misalnya mau pergi libur, dan juga ini bisa membantu penjual untuk mencegah pesanan masuk. Kan nggak mau ya, misalnya kita lagi healing nih, lagi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, tapi tiba-tiba ada orderan masuk nih, karena lupa aktifin holiday mode-nya. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh ya teman-teman ke skor SIS. Kalau misalnya kita cancel atau mungkin kita nggak aware, jadi ke cancel otomatis. Jadi mohon diperhatikan ya seller, jangan lupa untuk aktifin holiday mode-nya. Nah, terus sorry, boleh sebelumnya ya. Selain itu juga mungkin kayak campaign abis 12-12 kemarin ya, kan ada stoknya nih, mungkin lagi ngurusin operasional stok dan bingung, aduh stoknya lagi bingung ngurusinnya. Nah, itu juga bisa untuk aktifin holiday mode ya, biar teman-teman seller ini punya lebih banyak waktu ngelola stoknya. Karena perlu diperhatikan di saat holiday mode ini diaktifkan, stok produk tuh otomatis jadi 0. Jadi penjual tidak perlu menghapus satu persatu produknya, stok produknya. Dan pembeli juga nanti nggak bisa check out produknya. Oke, boleh next. Nah, terus kenapa sih kita harus aktifkan fitur holiday mode? Yang tadi juga aku udah jelasin ya teman-teman, teman-teman seller kan mau pergi liburan, dan yang pastinya untuk menutup sementara operasional toko. Nah, di situ juga untuk menghindari lonjakan order saat toko sedang tidak beroperasi. Nah, karena untuk yang ketiga nih, poin ketiga, menghindari komplain dan turunnya skor SIS pada faktor service atau chat, dan fulfillment, pemenuhan order. Jadi maksudnya itu di saat holiday mode ini aktif, teman-teman seller tuh tidak akan dikenakan skor jika ada pesan chat yang masuk. Jadi kalaupun nggak dibalas nggak apa-apa. Dan tapi sebelum teman-teman seller mau mengaktifkan holiday mode, tentunya ada syaratnya, yaitu teman-teman seller harus menyelesaikan seluruh pesanan yang ada, baru bisa diaktifin nih untuk fitur holiday mode-nya. Nah, jadi dari aku cukup sekian, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Kak Rani, silakan. Oke, terima kasih Kak Cia atas penjelasannya di poin pertama dan kedua tadi. Nah, mungkin boleh di next Kak, slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman seller, langsung aja nih ya, gimana sih Kak caranya mengaktifkan holiday mode pada desktop dan browser? Nah, karena di sini kita bisa melalui dua cara. Yang pertama lewat browser, nah kita akan bahas satu persatu ya. Dan yang kedua itu lewat aplikasi TikTok Shop. Nah, di sini teman-teman seller bisa cek ya, di sini kalau misalnya udah login, terus
bisa cek ke akun saya, kemudian di sini ada profil penjual, mode hari libur, dan juga boleh klik langsung aktifkan. Nah, setelah diaktifkan ini, teman-teman seller bisa milih nih tanggal berapa mulai liburnya, dan juga sampai tanggal berapa atau kapan nih akan beroperasi kembali gitu. Nah, kemudian bisa disubmit. Nah, kalau udah disubmit ini, teman-teman langsung libur nggak sih, Kak? Oh, enggak ya. Jadi ketika udah disubmit, statusnya itu akan tertunda seperti ini. Nah, akan aktif kalau udah ada tulisan libur. Kapan sih akan munculnya? Itu di jam 12 malam ya. Jadi ketika teman-teman nih misalnya mau libur di tanggal 31 sama 1 Januari gitu. Jadi mesti diaktifkan itu di tanggal 30. Nah, ketika jam 12 malam atau besoknya misalnya kakak cek itu udah libur ya statusnya, alias ini mode liburnya sudah aktif. Jadi teman-teman seller sudah bisa langsung cabut atau bisa langsung holiday gitu. Nah, kemudian di sini juga ada catatan ya, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, mungkin boleh di next, Kak. Nah, gimana sih cara aktifin holiday mode pada TikTok Shop aplikasi? Nah, di sini perlu di take note ya, catatan karena TikTok Shop aplikasi itu berbeda dengan TikTok aplikasi yang kalau untuk TikTok kan lebih ke kontennya nih, teman-teman bisa live streaming dan juga upload short video. Nah, di sini di TikTok Shop Apps. Nah, untuk caranya sendiri kurang lebih sama ya. Di sini bisa ke pengaturan, mode hari libur, terus munculnya seperti ini juga. Jadi kalau misalnya teman-teman seller aktifkan atau klik button ini nanti muncul biru. Tapi tetap ya itu nggak langsung aktif. Aktifnya di jam 12 malam atau besoknya. Jadi perlu diperhatikan juga nih kalau misalnya mau liburnya besok harus hari ini diaktifkannya seperti itu. Nah, ini tampilan di handphone ya. Selanjutnya, ya boleh di next, Kak. Kemudian nih cara mengaktifkan holiday mode pada multi warehouse. Kalau tadi kan aku jelasin yang untuk single warehouse. Jadi kalau teman-teman punya satu warehouse aja. Tapi kalau misalnya teman-teman, oh kalau saya kan warehouse-nya nggak cuma satu nih, ada 3 gitu. Kalau di sini kan contohnya ada 3. Nah, teman-teman boleh mengaktifkan 1 aja atau 2 aja atau semuanya mau diliburkan juga boleh. Caranya sama aja ya teman-teman. Kalau ini aku tampilan lewat browser juga atau lewat desktop. Nah, ini sama caranya di seller profile, kemudian di holiday mode juga, cuma memang harus satu persatu untuk mengaktifkannya. Jadi kalau tadi kan memang cuma 1. Nah, ini teman-teman seller bisa cek dan jangan sampai salah ya, toko mana yang mesti diliburkan. Nah, mungkin boleh di next lagi, Kak. Nah, di sini ada tips dan trik mengaktifkan holiday mode. Kita ada 6 poin ya, teman-teman. Yang nomor 1 ini udah dijelasin juga sama Kak Cia nih. Jadi pastikan juga teman-teman seller sudah memproses semua orderan yang masuk dan menyerahkannya pada pihak logistik. Jadi amannya H-1 atau H-2 nih teman-teman udah mengirimkan semua orderan yang masuk. Nah, nanti sudah juga diterima juga nih nomor resinya, jadi itu udah aman ya. Kemudian yang kedua, dari sisi calon pembeli saat holiday mode aktif, maka seluruh stok menjadi 0. Nah, ini yang perlu diingat juga teman-teman. Jadi karena di TikTok Shop ini kan kita nggak secara gamblang ya, misalnya teman-teman aktifkan libur holiday, maka muncul holiday ataupun toko libur. Enggak, jadi kita aktifkannya stok semua produk menjadi 0 seperti itu. Jadi aman, nggak akan di-check out oleh calon pembeli atau misalnya ada langganan gitu. Ini nggak akan ke check out. Kemudian yang ketiga nih, skor pada durasi customer service tidak akan terhitung saat holiday mode aktif. Nah, ini juga. Jadi teman-teman seller bisa liburan dengan tenang dan nggak usah mikirin skor SIS akan turun nih. Karena kan kalau normalnya atau regulernya nih, kalau teman-teman tidak libur, itu durasi balas pesannya kan maksimal 24 jam ya. Kalau misalnya teman-teman balas di 38 jam, nah itu akan berkurang atau menurun nih skor SIS-nya pada faktor customer service. Nah, kalau misalnya mengaktifkan holiday mode ini, tenang aja, itu kita nggak akan terhitung, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, mempengaruhi program afiliasi. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi di underline tadi ya.
Jadi, kalau misalnya teman-teman ada program afiliasi yang sedang berjalan atau produknya ini muncul di beberapa short video. Nah, kalau teman-teman aktifkan holiday mode ini, nanti di bagian produknya nggak akan bisa di-check out juga, tapi memang masih tampil seperti itu. Nanti kita akan lihat ya, tampilan dari sisi bayar seperti apa sih, gitu. Nah, kemudian yang kelima ya, ini poinnya. Jadi tidak mengaktifkan fitur promosi pada seller center ketika mau mengaktifkan holiday mode. Jadi hakikatnya kan kita mengaktifkan promosi itu agar semakin banyak orang yang men-check out atau beli nih produk di toko kita. Tapi kalau misalnya kakak, teman-teman seller mengaktifkan fitur promosi sedangkan produknya aja nggak ada atau nggak bisa di-check out, itu kan sama aja, malah mengundang ambiguitas gitu ya, kayak kok dicek ada vouchernya tapi nggak bisa diklaim gitu. Nanti kita akan lihat juga tampilannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, masih bisa upload konten short video untuk tetap menjaga traffic. Jadi subjektifnya adalah teman-teman upload short video untuk tetap bisa menginformasi calon pembeli seperti itu. Karena kalau dimasukin juga nggak akan bisa kepilih karena kan udah libur nih. Nah, jadi bisa jadi ditaruh untuk engagement ya. Jadi bisa menginformasikan teman-teman akan libur di tanggal sekian, terus beroperasi kembali di tanggal sekian gitu, itu boleh banget. Gitu, mungkin boleh di next lagi Kak slide-nya. Oke, nah ini tampilan produk dari sisi calon pembeli gitu. Nah kalau ini sebelah kiri itu ya Kak, itu ya seller, ini dari tampilan short video. Kalau misalnya di full screenshot gitu, ini short video. Nah tampilannya sudah seperti ini ya, kalau produknya sudah sold dan tidak bisa di check out. Nah kemudian misalnya si buyer kayak masih kepo nih, ngecek deh, ngecek di bagian etalase. Ada nggak sih? Ada tampilannya seperti ini, tapi tenang aja, kalau diklik produknya, nah tetap ya sama aja seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman seller masih penasaran, teman-teman buyer atau calon pembeli itu masih penasaran, karena kan masuk ke short video ya. Ini ada, misalnya diklik ke icon store atau tokonya, bisa diklik Kak, di next. Nah, ini munculnya seperti ini. Yang tadi aku bilang, ini perlu dinonaktifkan. Karena kan buat apa juga ini ada, tapi nggak bisa digunakan dan nggak bisa diklaim. Dan kalau misalnya kita klik ke produk, ini juga no produk ya. Jadi ya si buyer cuma bisa ngelihat ada ini aja, tapi nggak bisa ketahuan nih kenapa gitu kan. Karena dari TikTok Shop yang tadi aku udah infokan, kita nggak secara gamblang menyatakan kalau misalnya tokonya libur, jadi dikosongin produknya dari segi stok aja seperti itu. Dan mungkin tambahan aja nih teman-teman seller, kalau misalnya teman-teman seller memang niat atau yakin banget nih untuk meliburkan toko, itu boleh langsung aja melalui cara-cara yang tadi aku udah infokan. Tapi perlu dipertimbangkan juga nih, kalau misalnya teman-teman seller ini kan berjualan, biasanya sudah ada order yang masuk gitu. Nah, ketika toko libur ini diaktifkan, teman-teman benar-benar nggak bisa nerima orderan. Maka dari itu, jangan heran kalau misalnya orderannya nanti bisa menurun gitu. Jadi perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya teman-teman seller udah yakin saya mau libur, dan seperti judul pembahasan kita kali ini kan libur tenang ya, jadi boleh silakan diaktifkan aja. Kalau misalnya udah yakin ingin libur dan tidak terpikirkan oleh skor-skor SIS tadi. Mungkin dari aku itu ditambah lagi, mungkin ada Kak Cia tambahan. Silakan Kak Cia. Oke, boleh next. Kak. Ya, jadi aku bakalan ngeringkas nih pembahasan kita hari ini. Jadi ada kesimpulannya, mungkin boleh langsung next aja, Kak. Nah, jadi untuk teman-teman seller, holiday mode ini bisa digunakan untuk menutup sementara operasional toko saat pergi libur. Tapi tidak hanya itu, seller juga dapat menjadikan fitur ini agar dapat mencegah pesanan masuk. Nah, tapi teman-teman seller harus perhatikan bahwa seluruh pesanan yang ada di orderan itu sudah dikirim. Nah,
Nah, sebelum mengaktifkan holiday mode, karena aku ingetin sekali lagi nih, berkali-kali aku nggak akan capek ingetin, karena kalau belum diselesaikan, tentunya teman-teman seller nggak bisa mengaktifkan fitur holiday mode-nya. Dan holiday mode ini akan berlaku pada pukul 00.00 jam 12 malam hari berikutnya. Jadi misalnya nih teman-teman seller mau liburnya mulai dari besok. Nah, itu pesanannya sudah harus dikirim nih dari mulai hari ini. Dan nanti setelah teman-teman seller udah klik untuk libur besok, nah baru bisa aktifnya itu malam ini gitu. Nah, terus kalau untuk mengaktifkannya itu bisa tunggu sampai waktu jam 12 malam. Terus gimana nih cara nonaktifinnya? Kalau nonaktifkannya itu bisa kapan aja, jadi nggak ada waktu maksimal juga. Misalnya mau dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 2 Januari nih baru mau jualan lagi. Atau misalnya aku mau libur sekarang tapi belum tahu sih nyalainnya kapan. Nah, itu nggak ada maksimalnya juga teman-teman. Tapi perlu diperhatiin ya, semakin lama kalian buka kan nanti penghasilannya tentu aja nggak ada nih selama toko libur. Dan untuk menonaktifkannya itu bisa kapan aja langsung nonaktif. Nah, terus untuk yang terakhir, boleh di next, Kak. Untuk seluruh stoknya akan otomatis jadi nol, seperti tadi yang dijelaskan oleh Karani dalam tampilan sisi pengguna. Jadi tentunya pembeli nggak akan bisa check out, dan afiliasi juga kalau misalnya teman-teman ada afiliasi, nanti buyer yang ke afiliasi itu, ke creator itu nggak bisa check out produknya teman-teman seller. Oke, kalau dari aku cukup sekian. Terima kasih teman-teman, selamat berjualan dan selamat liburan. Oke, thank you Kak Rani dan Kak Cia atas informasinya. Nah, teman-teman, atas informasi Kak Rani dan Kak Cia tadi, aku mau menginfokan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, yuk langsung aja tuliskan di kolom komentar, akan kita jawab sebentar lagi. Kak Cia dan Kak Rani sudah siap menjawab pertanyaan? Ya, Kak. Sudah siap ya. Aktif, maka seluruh Bentar, suara aku kayaknya rada gema. Oke, udah terdengar dengan jelas suaraku? jelas, Kak, dari aku. Oke. Nah, ada pertanyaan pertama dari Kak Leonid Syah. Sore, mau nanya dong, kalau aktifin mode libur gitu, kalau kita jualannya live, ngaruh nggak ya trafficnya jadi menurun gitu pengunjung di live? Kira-kira Kak Rani atau Kak Cian yang mau jawab? Mungkin dari aku boleh. Jadi kalau tadi aku ulang ya pertanyaannya Kak Bella. Jadi kalau misalnya tokonya libur, apakah bisa menurunkan rating seperti itu ya? Oke, jadi gini Kak. Bukan Kak, sorry. Kalau turun, apakah traffic live-nya jadi turun? Oh, iya, baik. Jadi traffic ini terkait traffic live ya, dan juga holiday mode. Nah, di sini kan kalau holiday mode berarti teman-teman seller itu benar-benar stop untuk orderan ya. Jadi sama sekali nggak bisa nih menerima orderan yang masuk gitu. Nah, kalau terkait rating live sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Teman-teman seller bisa mulai live lagi kan ketika nanti untuk mempromosikan produknya, ketika live-nya itu atau tokonya udah buka kembali gitu. Nah, sebenarnya itu nggak ada yang pasti sih akan menurunkan rating tersebut ya. Jadi tenang aja selama teman-teman seller itu holiday mode, terus misalnya nih teman-teman seller biasanya rutin live sebelum holiday seperti itu. Nah, setelah holiday kan nggak ada aktivitas live. Nah, ketika nanti teman-teman seller itu live kembali ataupun tokonya udah buka, nah itu seperti biasa sih mestinya nggak menurunkan karena algoritmanya balik lagi ya. Nah, ini berdasarkan teman-teman sendiri apakah rutin live-nya itu minimal 2 jam kah ataupun lebih dari itu. Kemudian di jam-jam berapanya nih teman-teman seller akan live gitu. Itu kan dari ulang lagi mencari traffic seperti itu. Sebenarnya kalau dari holiday mode itu tidak ada kepastian atau hal yang pasti akan menurunkan traffic sih. Seperti itu Kak Bella. Kalau dari aku, mungkin kalau dari Kak Cia ada tambahan silakan. Gimana Kak Cia, apa ada tambahan? Aku setuju sih sama Kak Rani. Jadi nggak mempengaruhi rating. Paling mungkin boleh next ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Oke.
Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Diana Fitrianti. Kalau aktifin mode libur kan nggak ada pesanan tuh Kak, apakah itu ngaruh ke SIS? Mungkin Kak Cia? Oke, jadi nggak ada pesanan, apakah pengaruh ke SIS? Tentunya jika saat kita mengaktifkan holiday mode selama durasi holiday mode itu nggak akan mempengaruhi nih Kak ke nilai SIS. Cuman memang nanti nggak ada nilainya aja, masih pakai nilai-nilai yang di saat holiday mode-nya holiday mode yang ini belum diaktifkan. Jadi misalnya untuk skor SIS 7 hari sebelumnya, nah itu masih pakai nilai yang itu. Tapi untuk selama holiday mode ini berlangsung itu tidak akan mengenai nilai mempengaruhi nilai SIS baik dari service maupun fulfillment gitu. Oke, justru sebaliknya ya Kak, dibanding kita nggak aktifin holiday mode, terus ternyata kita mengirim pesanannya telat, itu yang akan mempengaruhi SIS gitu. Jadi dengan fitur ini justru kita bisa menghindari adanya penurunan nilai. Benar nggak sih Kak Cia? Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Nel Mami. Mau tanya Kak, seandainya semua paket udah kita kirim ke ekspedisi jam 7, terus kita setting holiday-nya jam 8 malam, tiba-tiba ada orderan baru jam 9, seandainya kita abaikan, apa kena poin Kak? Karena tadi kan mulai aktifnya di jam 00 ya, gitu. Ini mungkin Karani atau Kak Cia? Oke, tadi itu pertanyaannya berarti hari ini, besoknya mau libur gitu ya Kak. Terus udah dikelarin nih orderan yang saat ini masuk. Terus masuk lagi jam 8 gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman masih mau memproses, misalnya dari pihak logistik mungkin masih bisa menerima produknya, ada baiknya sih diproses aja Kak gitu. Oke, berarti sebisa mungkin teman-teman kasih jeda waktu juga nih. Jangan misalnya jam 12 malam mau naik pesawat gitu, terus benar-benar baru diaktifin, dinyalain holiday mode hari itu, karena takutnya tadi ya ada gapnya gitu, ternyata kecolongan 1-2 kan mungkin kita nggak tahu gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa nyalain holiday mode itu sehari sebelumnya, benar-benar jadi teman-teman bisa ngecek nih kalau misalnya ternyata sampai jam 00 ternyata masih ada nih yang masuk 35 gitu, 3-5 orderan gitu. Nah, itu bisa diproses besokannya gitu. Jangan sampai besokannya ntar teman-teman mungkin mau mudik, lagi sibuk packing, tiba-tiba aduh orderan masuk gitu kan, stres ya teman-teman. Jadi mungkin untuk menjaga-jaga tuh tadi bagus juga poinnya dari Kak Nelmomi ya. Jadi disarankan mungkin emang dilakukannya H-1 sebelum kita liburan, supaya kalau misalnya tiba-tiba ada yang muncul gitu, karena kan biasanya orang-orang belanja malam-malam ya sambil scrolling. Nah, itu masih ada waktu untuk packingnya. Oke, thank you atas pertanyaannya, semoga terjawab. Nah, berikut tambahin juga Kak Bella. Ya. Jadi si fitur holiday mode ini ketika diaktifkan nih, misalnya takut-takut mau ada yang masuk kayak tadi, itu boleh dinonaktifkan juga, boleh kok. Jadi ketika hari ini udah diaktifkan kan aktifnya jam 12 malam, tapi dia masih memproses nih, itu boleh dinonaktifkan terlebih dahulu gitu, nggak masalah. Jadi misalnya setelah proses baru diaktifkan holiday mode-nya itu juga boleh sih gitu, karena nggak ada, misalnya kita udah aktifkan holiday mode terus nggak bisa dinonaktifkan ketika berlangsung, itu masih bisa. Jadi aman sih harusnya. Oke, jadi memang bisa disetting sesuai kebutuhan kita juga ya. Nah, ini pertanyaannya masih lanjutan nih dari Kak Naomi. Kalau ekspedisinya udah tutup, Kak, gimana? Tapi aku rasa tadi sudah terjawab ya, kalau misalnya kita lakuinnya H-1, kan harusnya besokannya masih ada waktu yang banyak gitu ya untuk ekspedisi. Atau mungkin kalau misalnya dikit-dikit aja, langsung aja ke ekspedisinya teman-teman ya. Kadang kalau kita minta kurir angkut kan lebih lama prosesnya gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung ke ekspedisinya, semoga bisa diproses lebih cepat. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Buhari. Mungkin kali ini untuk Kak Delvi ya. Yang tadi dijelasin Kak Cia, kalau mau aktifin mode libur pesanan harus sudah terkirim semua. Kan aktif mode holiday kan harus jam 12 malam. Andai ada orderan masuk jam 11 malam, kan nggak mungkin dikirim lagi. Jadi holiday mode-nya nggak bisa aktif, atau holiday mode tetap bisa aktif dan pesanannya bisa besok kita baru kirim. Nah, mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip, tapi boleh nih. Mungkin kali ini kita dapat jawabannya dari Kak Cia. Ya, oke. Halo Kak Buhari. Sebenarnya ini mirip benar tadi yang dijawab oleh Kak Rani. Mungkin ini juga notes tambahan ya untuk teman-teman seller. Jika ingin aktifin holiday mode ini, mungkin jangan mepet-mepet ya.
Jadi yang tadi udah bilang mungkin H-2 atau H-1 untuk mencegah adanya kiriman order baru nih. Kan baru aktif jam 12 malam. Mungkin kalau dari aku sebenarnya sama, nggak apa-apa Kak dikirim dulu aja atau at least sudah dalam mode pick up gitu. Paling kalau dari aku itu aja. Kak Rani mungkin ada tambahan lagi? Iya, paling kalau dari aku kalau misalnya mode liburnya aktif kan nggak ada pembatasan dia harus bukanya setelah jam buka yang udah kita setting awal. Jadi ketika mau dinonaktifkan kembali, yaudah saya proses aja deh. Terus nanti aktifkan lagi itu bisa. Tapi memang jam 12 malam baru aktif lagi gitu. Oke, semoga terjawab ya teman-teman ya. Jadi planning, tapi sebenarnya masih bisa diutak-atik juga kok, sehingga kita bisa tetap ngirim semuanya biar liburan juga tenang ya. Oke, nah teman-teman, aku mau ngingetin nih teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa isi feedback form, sudah ada di kolom komentar di tinyurl.com/feedbackbakat. Langsung aja klik, hanya pas 1 menit teman-teman isi, bisa memberikan saran, masukan, apapun itu untuk TikTok Hood maupun TikTok Shop. Ya, teman-teman jangan lupa isi, nanti aku akan bacain satu persatu. Oke, berikutnya nih Kak Rani dan Kak Cia, ada pertanyaan nih. Kak, kalau misalnya holiday mode, berarti keranjang kuning di VT bakal otomatis hilang, Kak? Oke, aku bantu jawab ya, Kak Bella. Jadi mungkin kita bisa lihat slide-nya lagi, atau boleh nggak ya kira-kira? Tadi kan ada tuh tampilan dari sisi pengguna. Nah, jadi ada beberapa kondisi, ada keranjang kuningnya yang hilang, atau ada yang keranjang kuningnya ada, tapi stoknya itu 0, jadi tidak bisa dibeli, atau tidak bisa dimasukkan ke keranjang. Jadi intinya seperti yang tadi di ringkasan kesimpulan bahwa saat kita mengaktifkan holiday mode, stoknya itu akan sama rata semuanya 0. Nah ini nih, ini ya. Kalau misalnya teman-teman seller mungkin mau coba dulu, nah ini kita ada nih contohnya bahwa produknya itu produk was sold out, sudah habis atau tidak ada stok, jadi nggak bisa ditambahin gitu. Untuk misalnya kita mau ke profile si pembeli, ini tetap ada nih produk-produknya, tapi nggak bisa di check out teman-teman gitu, karena produknya sudah kita nolkan. Ada tambahan lagi dari Karani mungkin atau cukup? Sudah cukup sih tadi, udah clear dari Kak Cia. Oke. Oke, udah cukup ya. Aku sambil cek-cek lagi nih pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ki Joko Susilo. Kalau misalkan sudah diaktifkan holiday mode, kemudian tiba-tiba nggak jadi liburan, apakah bisa langsung di-on-kan lagi tokonya? Wah, sayang banget nih nggak jadi liburan ya. Bisa nggak nih, Kak Rani? Iya, oke, aku jawab ya. Jadi bisa Kak, jadi tenang aja. Kalau misalnya kakak udah set, itu nggak saklek kok. Jadi misalnya aktifkan, misalnya udah aktif di jam 12 malam. Terus kakak mungkin mau ke Bali nggak jadi gitu liburannya. Nah itu boleh aja di di nonaktifkan kembali holiday mode. Jadi langsung jualan. Nah itu sih lebih bagus ya. Tetap ada orderan masuk juga nih gitu. Jadi memang seperti itu Kak. Nggak ketika udah aktif juga nih di jam 12 malam, setelah itu mau dinonaktifkan, mau bekerja kembali atau jualan kembali, itu boleh. Jadi gak ada masalah ya, Kak. Oke, jadi segampang itu ya teman-teman ya. Bukan berarti kalau misalnya tiba-tiba lagi liburan terus kayak, aduh nggak bisa nih gitu. Bisa kok, bisa. Kita segampang itu tinggal dipencet aja tombolnya bisa nyala atau mati gitu ya. Atau misalnya teman-teman mungkin liburan tapi liburannya bosan ngapain, jadi pengen kerja lagi, nyalain aja holiday mode-nya lagi ya teman-teman ya. Oke, berikutnya nih ada pertanyaan dari Kak Leonita. Kak, kalau misalnya aktifin holiday mode tanggal 23 sampai 25, terus on lagi di hari berikutnya, dan mode libur lagi 31 sampai tanggal 2 Januari. Ya, jadi liburannya 2 kali nih, selang 6 hari gitu. Mungkin liburan Natal dan liburan Tahun Baru. Bisa nggak sih Kak kayak gitu sampai 2 kali mode liburan diaktifin? Mungkin dari Kak Cia? Ya, untuk pertanyaannya Kak Leonitsha, tentu aja bisa Kak. Cuman yang tadi aku
ingetin dari sebelumnya bahwa jangan lupa aktifinnya jangan mepet-mepet dan harus selesaikan seluruh pesanannya dulu. Jadi kalau misalnya nih kayak tadi kan kakak udah terlanjur pesen hotel atau misalnya mau flight kan nggak mungkin ya kak, misalnya nanti baru aktifnya jam 12 malam terus misalnya nih jam 11 ada yang order ya, itu sebenarnya tinggal ada dua pilihan sih kak, mau mau nggak mau dibatalin atau mau nggak mau tetap kirim gitu. Cuman ya mungkin lebih safe-nya lagi kalau bisa kakak udah harus selesain pesanannya dan aktifinnya itu mulai dari H-1 Kak. Nah, jadi kalau misalnya kakak mau flightnya tanggal 31, nah mungkin dari tanggal 29 atau 30 itu kakak udah selesain semua pesanannya dan udah aktifin mode liburnya gitu. Paling itu sih dari aku. Ada tambahan lagi, Kak Rani? Iya, betul. Jadi kembali lagi ya, itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dari seller masing-masing. Oke, berarti misalnya contohnya nih, kayak tadi Kak Leoni kan mau liburan tanggal 23 gitu. Berarti sebenarnya kita saranin Kak Leoni itu udah nyalain aktif holiday mode dari tanggal 21 gitu supaya oke, sorry. Jadi kita kalau misalnya tadi ya kita ulang. Kalau misalnya holiday mode-nya teman-teman mau liburan tanggal 23 nih. Misalnya mau pergi sebenarnya siang hari gitu ya, habis makan siang. Nah, kita saranin teman-teman untuk nyalain holiday mode-nya di tanggal 21. Supaya teman-teman kalau misalnya ternyata nyalain holiday mode-nya jam 6 sore, 21.00 tuh, ternyata masih ada orderan, masih bisa diproses di tanggal 22-nya gitu. Jadi jangan matinya tanggal 22. Karena kalau misalnya ternyata tanggal 22 masih ada orderan yang kecolongan masuk gitu ya, nah, ntar 23-nya kan panik tuh. Jadi teman-teman bisa dari tanggal 21-nya untuk liburan 23. Begitu juga kalau misalnya tadi teman-teman pengen liburan tanggal 31, berarti tanggal 29-nya gitu. Jadi kalau bisa 2 hari sebelumnya nih teman-teman ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ki Joko Susilo. Oke Kak, tapi seharusnya setting off-nya jangan jam 00 Kak. Jadi bisa seller setting sendiri waktunya, misalnya selesai packing jam 5 sore, biar tidak ada order masuk lagi mode liburannya setengah jam 5 gitu Kak. Oke, mungkin ini masukannya saran kali ya. Thank you banget Kak Joko. Kita akan berusaha untuk kembangin lagi sistemnya supaya lebih baik dan bisa diatur benar-benar per jam ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, teman-teman, aku masih nunggu mungkin 2 pertanyaan lagi. Teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelumnya aku mau menginformasikan seputar acara-acara di TikTok nih. Mungkin boleh ditampilin slide-nya, Kak Fira? Halo Kak Fira, mungkin kita bisa tampilin slide-nya dulu nih. Nah, ini dia ya. Teman-teman mau menginformasikan mulai Januari acara bakat ini akan full di Lark TikTok Food ya. Jadi teman-teman yang belum join Lark, langsung download sekarang aja di App Store atau Google Store di LARK, logonya burung biru nih teman-teman ya. Oke, nah kita mau nyalain videonya dulu, boleh kita tonton? Ini kenapa sih gue nggak bisa masuk terus ke grup Lark TikTok Food? Lah, udah bikin akunnya belum? Emang harus? Ya harus lah. Gimana caranya? Gini nih caranya nih. Setelah kamu download aplikasi Lark, buka aplikasinya dan klik login. Selanjutnya, daftarkan email atau nomor handphonemu dan klik next. Kamu akan mendapatkan kode verifikasi, klik tombol biru di paling bawah dan pilih individual. Masukkan namamu, kata kuncimu untuk membuka akun. Lalu, klik tanda plus di bagian kanan atas dan scan QR code. Supaya diterima oleh tim TikTok Food, jangan lupa masukkan kode tokomu ya. Udah nih, kok belum masuk juga ya? Tenang, nanti di-approve kok sama tim TikTok Food-nya. Oh gitu. Iya. Oke, jadi itu dia step by step-nya. Nah, berikutnya teman-teman aku juga mau informasikan bahwa sekarang TikTok Shop sedang membuka lowongan untuk teman-teman menjadi seller mentee ya. Jadi kalau misalnya ada seller mentor, ada seller mentee gitu. Nah, di sini teman-teman keuntungannya bisa belajar langsung oleh seller berpengalaman, bisa kesempatan explore kemampuan kembangkan bisnis, motivasi, dan bisa juga mendapatkan voucher toko untuk mentee terpilih. Caranya gimana? Gampang banget, langsung aja screenshot halamannya dan langsung scan QR yang ada di pojok kiri bawah atau langsung aja buka bit.ly/salurmenti semuanya huruf kecil dan E-nya 2 ya teman-teman ya. Oke, next-nya. Aku mau menginformasikan juga bahwa acara beliau itu ada setiap hari Senin di mana teman-teman bisa mengupas tuntas seputar short video dan live streaming jam 11 sampai jam 1.
Nah, next-nya, teman-teman, aku mau menginformasikan juga seputar acara Pedas ya. Ini di Rabu depan akan membahas seputar fitur terbaru logistik untuk tingkatkan performa layanan. Nah, caranya registrasi aja langsung di bit.ly/pedas logistik huruf kecil semua. Next. Oke, menginfokan juga sekarang TikTok Shop sudah punya YouTube nih teman-teman. Jangan lupa ya, langsung aja search TikTok Shop Indonesia di YouTube kamu dan subscribe pastinya. Oke, terakhir teman-teman, aku mau menginformasikan bahwa setiap minggunya kita mengeluarkan jadwal patroli atau pusat belajar online yang teman-teman bisa cek langsung di Facebook. Kita rilis setiap hari Minggu untuk teman-teman cek nih mana aja sesi-sesi atau event-event yang teman-teman mau hadiri ya. Oke, thank you Hafira. Nah, aku mau lihat nih masih ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman semua. Aku kasih kesempatan terakhir untuk kasih pertanyaannya. Kalau enggak sambil menunggu, aku mau dong mendapatkan satu kalimat penutup dari Karani dulu deh. Oke, mungkin 1-2 kata ya, kata penutup. Tadi mungkin udah aku mention juga, kalau misalnya teman-teman seller mau mengaktifkan toko libur harus dipertimbangkan dengan matang nih, karena kan ini berkaitan dengan orderan dan penghasilan teman-teman yang didapatkan dari TikTok Shop. Seperti pertanyaan yang tadi pertama mungkin ada penurunan traffic atau enggak. Nah, kalau traffic sebenarnya yang tadi balik lagi nggak ada yang pasti akan turun atau enggak, tapi kalau orderan itu benar-benar yang nggak akan terima orderan selama kode holiday mode tersebut aktif gitu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan dulu, misalnya kalau mau aktif, mau libur tuh berapa lama gitu ya. Dipersiapkan juga manpower atau timnya atau karyawannya, mungkin ada yang bisa shifting dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa tetap teman-teman bisa liburan dan juga tokonya bisa tetap berjalan. Tapi kalau misalnya mau diliburkan nih, biar karyawan saya juga libur deh gitu, biar sama kita libur dulu break gitu kan akhir tahun itu di 100% yakin mau liburan, sok monggo diaktifkan fitur holiday mode-nya. Mungkin dari aku itu aja Kak Bella. Thank you. Oke, thank you Karani. Sekarang dari Kak Cia. Iya, kalau dari aku benar sih tadi yang dibilang Karani, dan jangan lupa, mungkin memang saat ini fitur holiday mode TikTok Shop memang mulainya jam 00.00, tapi thank you juga nih atas masukannya dari teman-teman seller. Nanti akan kita sampaikan dan semoga di kedepannya mungkin bisa saat itu juga mau libur, aktifnya saat itu juga. Nah, paling kalau dari aku sih mau nyampein juga, terima kasih ini untuk teman-teman seller atas kepercayaannya udah berjualan di TikTok Shop sepanjang tahun 2022. Karena kan mengingat ini udah mau penghujung akhir tahun ya, ada mungkin yang mau tutup buku, ada yang misalnya mungkin countdown 2023 tetap mau jualan gitu. Itu juga boleh banget. Tapi mungkin ya teman-teman seller ada kalanya butuh waktu istirahat nih, terus mau liburan, healing, itu juga boleh banget. Jadi jangan lupa aktifin fitur holiday mode-nya. Dan semoga nih di tahun 2023 makin semangat ya untuk berjualannya di TikTok Shop, terus makin ada rasa ingin belajar terus-menerus nih bareng teman-teman di TikTok Hood gitu. Sukses terus ya teman-teman seller. Oke, thank you Karani dan Kak Cia. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi nih teman-teman, maka dengan saat ini aku mau menutup acara bakat sesi hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Tadi kata Kak Cia juga ya, mungkin aku mewakilkan tim TikTok Food dan TikTok Shop juga mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah mempercayai TikTok Shop untuk berjualan di sini. Dan juga mohon maaf kalau misalnya ada masih banyak kekurangan gitu ya. Pastinya semoga di tahun 2023 kita bisa tumbuh dan berkembang bersama sebagai platform lebih baik, teman-teman juga bisa berjualan lebih baik lagi di TikTok Shop. Oke, akhir kata aku pamit undur diri, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai bertemu di bakat selanjutnya. Bye-bye.